Masalah tidur, apa yang kita sampaikan di sini itu hanya setetes. Yang disampaikan penulis di sini hanya setetes. Masalah tidur juga adalah sebuah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah tidur itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Kita bicara masalah kehati-hatian saja. Karena yang jelas tidur itu adalah madhinnah hudusul hadas, kemungkinan terjadinya hadas, dan kemungkinan ini besar. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika sah. Jadi mata itu adalah tali kendalinya dubur. Maka tidur yang bisa membuka tali kendalinya dubur itu tidur yang bagaimana? Ada di sebagian ulama mengatakan bahwa tidur itu adalah tidur yang berbaring, telentang. Jadi dia tidak duburnya, mohon maaf, tidak terhimpit, sehingga memungkinkan sekali untuk loss begitu. Dan ini berdasarkan dalil bahwa dulu para sahabat menunggu sholat isya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tertidur sampai terdengar ngorok ya, sebagian ngoroknya seperti orang tidur. Ini menunjukkan pulas, tapi posisinya dalam kondisi apa? Duduk, sehingga tertekan, tidak mungkin terjadi apa? Hadas. Jadi sebagian ulama mengatakan selama masih duduk, posisinya duduk ya, meskipun dia pulas, maka dia tidak batal wudunya. Akan tetapi kenyataannya bahwa orang yang duduk pun terkadang bisa apa? Loss gitu. Maka untuk kehati-hatian, apabila kita tertidur, dan biasanya sholat Jumat itu adalah kesempatan untuk bukan kesempatan ya apa? Ada potensi untuk tidur. Ya. Maka untuk kehati-hatian, kalau kita memang tertidur dan terasa pulas, berwudu. Terasa pulas itu nggak tahu apa yang terjadi. Ada benda jatuh di sampingnya, nggak tahu. Imam bicara apa juga tidak tahu. Namanya dengan dipanggil atau disebut juga tidak tahu. Itu pulas namanya. Maka sebaiknya yang seperti ini tetap berwudu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kenapa terjadi perbedaan? Karena tadi ulama mengatakan wudu itu sebetulnya bukan pembatalnya. Ya apa namanya? Tidur itu. Tapi apa yang diakibatkan oleh tidur itulah yang memungkinkan terjadinya apa? Batal wudu. Tapi untuk kehati-hatian tadi saya katakan, kita ambil langkah hati-hati kalau kita tertidur pulas di sholat Jumat atau ketika menunggu apa? Sholat, ya, tertidur pulas, maka hendaklah berwudu. Apalagi kalau tertidurnya sambil berbaring, itu lebih lagi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah. Jazakallah khairah. Ini pembahasan kita kali ini adalah masih tetap masalah salat ya. Kita akan masuk dalam masalah salat di halaman ke 87. Salat ya. Dikatakan di sini salat itu adalah rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain, dan dia adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu a'malikumus shalah. Amal kalian yang paling afdal itu adalah apa? Salat. Amal kalian yang paling afdal adalah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal, yang beliau wasiatkan untuk umat ini diantaranya adalah apa? Salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat,
dan juga jagalah orang-orang yang ada di bawah perbudakan kalian. Jadi ini berarti menunjukkan sholat itu sesuatu yang sangat penting. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal tetap berusaha, sampai akan meninggal tetap berusaha untuk sholat. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling getol sekali dalam masalah sholat. Sampai ketika beliau ditikam, ya, beliau sempat tidak sadarkan diri, sehingga para sahabatnya mengira dia ini mati sudah. Ada seorang sahabat mengatakan, ada satu kata katanya, kalau kita ucapkan di dekatnya Umar, dia bangun, kalau dia masih hidup, ada satu kata yang kalau kita yang kalau Umar itu masih hidup, maka ada satu kata yang apabila disebutkan di sampingnya Umar dan Umar itu masih hidup, niscaya dia bangun. Jadi kayak semacam kata pin, kata kunci. Kalau disebutkan di sampingnya Umar, dia masih hidup, dia bangun. Tapi kalau dia sudah nggak bangun, berarti mati. Apa itu katanya? As-salah. Akhirnya sebagian sahabat membisikkan, ya Amirul Mukminin, duhai Amirul Mukminin, as-salah katanya. Begitu dibisikkan as-salah, langsung Umar itu apa? Bangun. Boleh dikatakan kondisi koma, tapi dengar kata apa? Salat langsung bangun. Salat ini luar biasa bagi kedudukannya di kalangan ulama-ulama terdahulu. Termasuk juga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat marah ketika sholat itu sempat tertunda dalam perang Ahzab, perang Khandaq, di mana kaum muslimin di kota Madinah yang berjumlah 3.000-an dikepung oleh 10.000 pasukan sekutu, kufar Quraisy dan orang-orang Arab sekitar itu, 10.000. Sehingga pernah karena berjaga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketinggalan sholat duhur, asar, maghrib, isya. Belum sholat duhur, asar, maghrib, isya. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat duhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Ya. Mundur. Nah, dan ini pernah saya tanyakan ke seorang dokter, ternyata dia juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi pernah menjamak sholat dalam waktu yang berapa kali di satu waktu. Nah, dokter di pinggiran negara Indonesia. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia merasa sholatnya terganggu, beliau mengatakan, syaghaluna anis salatil wusta. Sungguh mereka orang-orang musyrikin menyibukkan kita dari sholat al-wusta, sholat al-asr, yaitu sholat asr, sampai mundur ke isya. Asar dikerjakan di waktu isya. Ini beliau marah sekali. Syaghaluna anis salatil wusta salatil asr, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Mudah-mudahan Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api. Doanya seperti itu, ya, karena terganggu sholatnya. Nah, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Katakan di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama, sepakat ulama bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat hukumnya kafir. Orang yang mengingkari kewajiban sholat itu adalah apa? Kafir. Meskipun mungkin dia ngerjakan. Tapi kalau dia mengatakan sholat ini enggak wajib kok, sholat 5 waktu itu enggak wajib, dia mengingkari tentang wajibnya sholat 5 waktu, maka dia kafir. Ya. Kemudian yang kedua, apabila dia yakin bahwasanya sholat itu wajib, tapi malas-malasan. Kalau orang Jawa penyakit mengko disik, ya, mengko disik, sok emben. Kok mboten salat Mbak? Yo sok emben. Nek wis tuwek, ya. Akhirnya masjid itu penuh dengan orang-orang tuwek.
Ini seumben ini penyakit mengkodise, penyakit taswif. Ya, taswif. Penyakit menunda-nunda amalan. Nah ini orang-orang yang semacam ini adalah merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan kafir. Ya, kafir, murtad dari agama Islam dan dia harus dihukum mati. Yang kedua, dia tidak kafir, fasik. Bedanya apa Ustaz? Ya berarti dia tetap muslim, tapi tetap dihukum mati. Ini pendapat Imam Syafi'i ini. Pendapat Syafi'iyah, ini kuat ini. Ini pendapatnya Imam Syafi'i ternyata ngeri juga. Ya, pendapatnya Al-Imam Syafi'i mengatakan dia tidak kafir, dia hanya fasik. Tidak keluar dari agama Islam, tapi tetap dihukum mati, yuktal. Ya. Bukan karena kekafirannya, karena meninggalkan sholat. Yuktal haddan, sebagai hukuman berat bagi dia. Sementara kita mengaku, sebagian kita mengaku pengikut Syafi'i, tapi terhadap sholat. Nah, kalau menurut pendapat Syafi'i, habis ini. Ya, fasik, tapi apa? Yuktal haddan. Pendapat yang ketiga, dia tidak kafir, ya, dan tidak dihukum mati, cuma di penjara saja. Sampai dia taubat atau mati dalam penjara. Berarti penjara seumur hidup kalau enggak taubat. Ulama keras sekali pendapat mereka dalam masalah orang yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bagaimana mereka ihtimam, perhatian sekali terhadap masalah as-shalah. Nah, rukun sholat. Rukun itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan secara sengaja, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi sholat. Kalau dia lupa, maka dia harus mengganti rukun tersebut. Kecuali takbiratul ihram. Ya. Kalau takbiratul ihram lupa, ya berarti sholatnya belum sah. Ya. Jadi kalau seorang sengaja meninggalkan Fatihah, sholat tapi sengaja nggak baca Fatihah, batal sholatnya. Itu kalau sengaja. Kalau lupa, maka rakaat tadi batal. Jadi sudah takbir, ya kan? Allahu Akbar, takbir. Karena mikir apa? Tahu-tahu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, ruku'. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Sudah Fatihah belum ya tadi? Oh, ternyata belum Fatihah. Lupa. Maka rakaat tadi batal, rakaatnya. Salatnya tetap. Ya, berarti bagaimana? Dia kembali lagi ke rakaat yang pertama. Seakan-akan tadi itu belum ada. Itu ya. Wallahu ta'ala alam. Itu kalau tidak bisa dikejar. Kalau lupa dan bisa dikejar, dikejar. Contohnya bagaimana? Lupa Fatihah. Baru mau ruku ingat. Kan gini. Allah. Balik lagi. Itu namanya bisa ngejar. Ya. Kalau tidak bisa dikejar, ya sudah, lewat itu rakaat. Tapi kalau masih bisa dikejar, balik lagi baca Fatihah, kemudian setelah itu baru rukuk. Wallahu ta'ala alam. Ini penting rukun. 6. Berarti tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat, kemudian nanti sujud sahwi. Ya.
Ingatnya di rakaat keempat kan? Itu mikir rakaat keempat baru ingat. Saya kadang juga begitu. Ya namanya orang ya, subhanallah. Saya kadang itu malah kelebihan Fatihah. Harusnya duduk tasyahud baca at-tahiyatulillah, itu baca Fatihah. Pernah ada yang ngalami? Karena biasanya kita setelah sujud berdiri langsung baca Fatihah. Nah ini sujud tasyahud akhir, saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sampai tengah, ini tasyahud. Kemudian saya baca tasyahud. Sebaliknya terkadang berdiri harusnya Fatihah, malah baca tasyahud. Tahiyatulillahi wassalatu wassalamu. Subhanallah. Fa'ala kulli hal ya ikhwan. Hati itu kadang memang Allahul musta'an. Nah, jadi begitu. Kalau ingatnya rakaat keempat ya berarti dia nambah satu rakaat. Nambah satu rakaat, rakaat yang pertama dianggap tidak ada, setelah itu nanti sujud sahwi. Nah, wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Nah. Makmum, kalau sholatnya apakah makmum harus membaca Fatihah? Kalau sholatnya sholat jahar, sholat jahriyah, di mana imam sudah membaca Fatihah dengan keras, maka sebagian ulama mengatakan cukup, tidak apa-apa, tidak baca Fatihah. Tapi sebagian ulama tetap mengharuskan untuk baca Fatihah. Mana yang Anda pilih? Silahkan. Dua-duanya ada dalilnya. Qiraatul imam, qiraah lil ma'mumin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tetap membaca. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Fatihatul kitab. Fahuwa wajibun alal qadir. Ya wajib kalau mampu membacanya. Ini alal mudrik, orang yang memiliki kesempatan untuk membaca. Tapi kalau dia sudah masuk kemudian imam tiba-tiba ruku, gugurlah kewajiban untuk membaca Fatihah. Ya. Jadi tidak perlu Anda mengejar baca apa? Fatihah. Ya, termasuk begitu ketika imam kita sudah masuk, imam tiba-tiba ruku padahal Fatihah kita belum selesai. Sudah ikuti imam dan gugur kewajiban kita untuk membaca Fatihah. Begitu wallahu taala alam bissawab. Nah. Itu kalau pas pada saat pelaksanaan sholat sunnah tersebut tidak membaca iftitah, apakah berpengaruh apa tidak gitu? Terima kasih, Bos. Ya. Terkadang jarak antara adzan dan iqamah terlalu cepat. Ada yang 5 menit, ya kan? Ada yang alhamdulillah 10 menit. Kita kadang salat enggak cukup waktunya. Maka harus ada yang diringkas-ringkas. Nah, kalau dengan meringkas itu caranya adalah tidak membaca iftitah, boleh atau tidak? Boleh. Bacaan iftitah adalah bacaan sunnah, tidak wajib dan bukan rukun. Makanya ini perlunya kita belajar mana yang rukun dan mana yang bukan, supaya kalau kita meninggalkan, kita tahu sholat id kita ini batal atau tidak. Dan bacaan iftitah bukan termasuk rukun. Termasuk yang saya cermati, sebagian teman ya, ketika sholat qobliyatul fajr lama, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya sangat cepat, bahkan seakan-akan tidak baca Al-Fatihah. Sunnahnya cepat. Loh Ustaz, mumpung ada kesempatan sholat cepat, dicontohkan. Ya kan? Kita contoh, jangan bikin sholat taraweh kemudian dipercepat tanpa contoh lagi kan?
Ini yang sekarang diperintahkan cepat, dicontohkan cepat adalah salat qobliyatul fajar, qobliyatul subuh. Maka tidak apa-apa kita baca Fatihah saja tanpa iftitah, tanpa surat, kemudian ruku. Cepat. Ya, relatif lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Saya amati pada beberapa teman di tempat saya itu kadang terlalu lama sholatnya. Tidak apa-apa sih, boleh sholat sunnah boleh. Tapi pada asalnya seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat cepat dan sempat berbaring menunggu qomat. Nah ini sunnah yang ditinggalkan. Baring, bukan tidur. Berbaring di sisi kanan menunggu iqamah. Tapi tentu kita melakukan sunnah itu melihat maslahat dan madharat. Neng masjide wong kampung bar salat sunah langsung ngelekar ngoten niku nggih, mungkin jenengan ngopo iki? Wong tune salat kok malah turu kan. Makanya kita harus pakai pertimbangan dan perhitungan. Tidak setiap sunnah langsung kita kerjakan begitu saja, tetap ada pertimbangan maslahat dan madharat. Kayak misalnya sunnah itu salat pakai sandal. Ini tidak bisa kita sembarang masjid langsung apa? Pakai sandal. Dulu pernah ada teman-teman lagi belajar awal-awal sunnah ngaji, langsung masuk masjid pakai sandal. Orang kampung ya marah, Pak ya. Masuk masjid pakai sandal menurut mereka. Padahal bagi kita tidak masalah. Nah, apalagi sekarang masjidnya pakai karpet. Ya kan? Masa kita mau pakai sandal, kecuali kalau memang sandal khusus, jadi double, pakai sandal terus pakai khuf di atasnya. Nah itu bisa kayak sepatu itu loh, sepatu dari kulit. Tapi kita perginya pakai sandal, jadi bersih, double, khuf sama sandal, misalnya begitu. Tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Kalau dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat khuf ya khuf, nggak ada sandal di bawahnya. Ya, terbuat sepatu yang terbuat dari kulit. Taib, ini perlu diperhatikan rukun-rukun sholat apa saja. Ada 14. Berdiri bagi yang mampu. Yang mampu berdiri tidak boleh sholat sambil duduk. Kemudian takbiratul ihram. Termasuk takbiratul ihram membacanya harus dalam kondisi berdiri. Sebagian karena tergesa-gesa, ini sangat sering diingatkan oleh para masyayikh, karena tergesa-gesa mengejar imam yang sudah apa? Ruku, takbirnya sambil condong. Ini sudah dalam posisi apa? Salatnya enggak sah. Jadi kalau mau takbir itu harus badan berdiri. Allahu Akbar. Baru setelah itu apa? Rukuk. Jangan sambil takbir sambil mencondongkan badan, itu tidak boleh. Berarti takbiratul ihramnya belum jadi, belum berlaku, salatnya belum sah. Nanti keburu imamnya apa? Berdiri. Ya, kalau imamnya berdiri sudah tinggal digenapkan. Fama adraktum fasallu, ya, wa ma fatakum faatimmu. Yang kalian dapatkan ikuti, yang kekurangan genapi, selesai. Tidak ada masalah insyaallah. Toh orang-orang yang biasa melakukan sholat jamaah, kemudian dia tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat, bahkan mungkin tertinggal jamaah karena satu hal, udzur, pahalanya tetap ditulis sempurna oleh Allah. Jadi nggak perlu tergesa-gesa. Datangilah sholat itu bisakinah wal waqar, dengan tenang. Jadi jangan lari-lari. Ada seorang sahabat dulu, Abu Bakrah kalau tidak salah radhiyallahu taala, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ruku, para sahabat juga ruku. Maka dia dari jauh sudah takbir, kemudian rukuk sambil apa? Berjalan menuju
shaf. Selesai sholat dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinasihati, zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan semangat bagimu. Wala ta'ud, dan jangan kau ulangi lagi. Karena sholat itu didatangi dengan penuh ketenangan. Jangan gerusa-gerusu. Kalau yang masih gedebak-gedebuk itu anak-anak kecil biasanya. Sudah dinasihati kalau sholat jangan lari, dekat itu tetap saja. Ya, gedebak-gedebuk. Nah. Ala kulli hal. Nih ada takbiratul ihram, membaca Fatihah. Maka ini pentingnya kita belajar Fatihah. Tahsin, tajwid, pengucapan huruf dengan benar, panjang pendeknya, terutama Fatihah ini. Karena kalau Fatihah ini salah bisa fatal. Ya, bisa fatal. Ruku', i'tidal itu berdiri dari ruku'. Sujud di anggota yang 7, wajah, ini kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Ini 7 anggota sujud. Duduk dari sujud, ya, duduk dari sujud. Ini i'tidal dari ruku'. I'tidal dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Tumakninah, membaca tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, tertib dan seterusnya sampai mengucapkan salam. Nah, ini adalah rukun-rukun di dalam salat. Kemudian syarat-syarat salat bisa dibaca sendiri. Ini kewajiban salat. Yang kewajiban salat itu berarti adalah perkara yang apabila ditinggalkan dengan sengaja, apabila ditinggalkan dengan sengaja, salatnya tidak sah. Kayak rukun. Rukun tadi kalau ditinggalkan dengan sengaja sah atau tidak? Tidak sah. Tapi rukun apabila lupa, dia harus menggantikan rukun tersebut. Dia misalnya di rakaat kedua lupa ruku, rukunya lupa, maka rakaat itu batal. Bisa dipahami? Rakaat yang rukunya kelewat itu batal. Ya. Harus nambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau kewajiban ini beda. Dia kalau ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau terlupa, tidak sempat mengejarnya, maka tidak harus diganti. Tidak harus diganti. Contoh di sini misalnya, seluruh takbir di dalam sholat selain takbiratul ihram, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengucapkan rabbana walakal hamdu, mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ruku' lupa enggak baca doa ini, cuma sekedar apa? Ruku'. Sudah terlanjur apa? Sami Allahu liman hamidah. Waduh, lali. Belum apa tadi? Belum subhana rabbiyal azim. Padahal subhana rabbiyal azim itu kewajiban di dalam salat. Dia lupa. Maka rakaat itu tetap sah. Dan dia tidak perlu menggantinya. Hanya nanti ditutup dengan tasyahud, sujud sahwi. Itu bedanya dengan rukun. Rukun sengaja ditinggalkan batal. Kewajiban sengaja ditinggalkan salatnya batal. Rukun lupa harus diganti. Kewajiban lupa enggak harus diganti. Imam harusnya tasyahud awal. Ya, salat zuhur rakaat kedua harusnya apa? Tasyahud awal. Tiba-tiba apa? Langsung berdiri. Allahu Akbar. Para jemaah subhanallah. Ya, mengingatkan kalau imamnya salah. Maka imam yang seperti ini ada dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama, imam itu sudah lebih dekat ke arah berdiri. Jadi berdirinya hampir sempurna.
maka dia tidak boleh kembali duduk tasyahud awal. Kondisi yang kedua, dia lebih dekat ke arah duduk, jadi berdiri tapi masih banyak bungkuk. Ini saya ceritani saja ya, siasat imam. Saya kadang kalau ngimami lupa, ini rakaat kedua atau keberapa. Untuk meyakinkan, ketika bangkit di rakaat kedua atau rakaat ketiga, Allahu Akbar, itu bangkitnya nggak cepat langsung ngadeg, agak pelan sambil ngelirik belakang. Ngelirik belakang itu tangannya mereka siap bangkit atau enggak. Kalau siap bangkit, oh ini rakaat ketiga. Itu salah satu cara mengingat. Iya, gimana mungkin antum nanti ngalami juga seperti itu. Jadi takbirnya saya panjangkan, kemudian saya lihat kondisi makmum di belakang saya. Oh, kalau mereka mau bangkit berarti rakaat ketiga. Namanya imam kadang yo lali. Ya, manusia biasa. Nah, ala kulli hal. Nah, ketika dia lebih dekat ke duduk, maka dia harus kembali ke duduk. Kemudian tasyahud apa? Awal. Ini kalau masih bisa dikejar. Tapi kalau sudah tidak terkejar, terlanjur hampir berdiri, sudah nggak usah balik. Tugasnya makmum bagaimana? Ikut berdiri. Nanti di akhir baru ada sujud sahwi, ya, yang dipimpin oleh imam. Begitu wallahu ta'ala. Kenapa? Karena ini tasyahud awal adalah kewajiban salat. Ya, tasyahud awal adalah kewajiban salat. Nah, ini kewajiban ini perlu kita tahu. Oh, nanti kalau ketinggalan berarti sah enggak ini salatnya? Oh, sah, tapi enggak perlu dan enggak perlu mengganti, tapi hanya dengan sujud sahwi. Nah, ini sunah-sunahnya. Sunah-sunah salat diantaranya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, mengangkat tangan ketika mengangkat kepala dari ruku, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, melihat ke tempat sujud, membaca apa tadi? Istiftah. Ini sunnah. Jadi kalau ditinggalkan tidak membatalkan salat. Bukan tidak apa-apa ya, tapi tidak membatalkan salat. Nah, membaca ta'awud, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan masih banyak sunah-sunah yang lainnya. Salat jamaah. Salat jamaah ulama berbeda pendapat menjadi 3 kelompok. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya. Ada yang satu lagi saya lupa pendapatnya apa. Yang fardu ain jumhur ulama, ya, kewajiban bagi ulama, bagi muslim semuanya. Fardu kifayah Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang melaksanakan sholat jamaah, maka harus ada yang melaksanakan. Nah, fardu kifayah kalau nggak ada yang melaksanakan dosa semuanya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu wajib banyak. Di antaranya yang paling harusnya mengena pada hati kita adalah dalil tentang seorang sahabat yang buta datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta keringanan untuk tidak mendatangi sholat berjamaah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ajidu laka rukhsatan, saya enggak mendapatkan keringanan untuk yang saya berikan kepadamu. Apabila kamu mendengar adzan, maka penuhilah panggilan tersebut. Taib. Ini hukum salat jamaah sudah. Kemudian udur-udur halaman ke-93. Udur-udur yang membolehkan tidak menghadiri salat jamaah. Takut karena sakit, ya, takut akan terkena sakit. Ini kalau keluar dingin atau kena panas atau apa, sakit, takut, ada ketakutan semacam itu. Maka tidak mengapa untuk meninggalkan sholat jamaah, karena menahan salah satu dari buang hajat air besar atau kecil, kebelet, ya, kebelet. Sementara jamaah sudah apa? Didirikan. Milih kebelet dulu ataukah jamaah? Kebelet. Ya, la sholata bihadrati ta'am wala sholata liman dafa'ahul akhbathan. Liman dafa'a al akhbathan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Tidak sempurna salat yang di hadapannya sudah dihidangkan makanan, dan tidak sempurna bagi orang yang dia menahan apa? Menahan kebelet. Ya. Walaupun tingkat kebelet itu bertingkat-tingkat. Ada kebelet ringan bisa ditahan, tidak mengganggu kekhusyuan salat, maka tidak mengapa. Tapi kalau sampai miring-miring, ya kan? Kan sebagian orang yang kebelet sampai apa? Sampai miring-miring, bola-bali jitet, orang Jawa itu, ya kan? Antum tahulah orang yang Jawa. Bola-bali jitet itu kan. Ini udah ganggu betul kekhusyuan salat, maka dia harus meninggalkan jamaah, kemudian menunaikan hajatnya terlebih dahulu. Nanti ketinggalan, enggak apa-apa. Yang namanya juga udzur. Kemudian orang yang memiliki sesuatu yang hilang, yang dia harap untuk menemukannya kembali. Jadi konsentrasi terpecah ini. Orang yang memiliki barang hilang yang masih mengharapkan untuk ketemu. Lalu kasus yang kita dapatkan itu ya berarti lagi sholat tiba-tiba HP-nya apa? Dilorot dari belakang. Nah ini dia boleh meninggalkan jamaah untuk ngejar HP-nya. Ya, jangan dikira orang sholat tidak boleh membatalkan apa? Sholatnya. Ini maling belum paham fikih masalahnya. Iya kan? Jadi nyolong HP ketika orang sholat, ya ketangkep lah. Ya kan? Nah, jadi orang lagi berdiri ngerokok begini, ya. Nah, itu ada kejadian-kejadian semacam itu. Atau takut akan kehilangan sesuatu, harta luput atau ditimpa mudarat. Misalnya orang-orang yang berjaga, ya, jaga. Jadi dia tidak jamaah karena apa? Berjaga. Karena kalau sholat semuanya kesempatan untuk orang lain pencuri masuk. Dan ini kejadian di pondok kita. Belum lama ini di pondok kita di Purbalingga, ketika orang sedang sholat Jumat, ya, masuk ini orang dapat laptop laptopnya musyrif. Alhamdulillah laptopnya baru, tapi baru beli maksudnya. Sudah bekas tapi baru dibeli. Nah, jadi tidak terlalu mahal. Nah. Kemudian takut, khawatir karena tidak ada yang menjaga harta miliknya. Ya, sama misalnya satpam perusahaan, atau kalau santri ya berarti digilir untuk berjaga. Ya, termasuk sholat Jumat boleh seperti itu. Nah, wallahu taala a'lam bi ashawab. Nah ini beberapa hukum yang berkaitan dengan makmum. Haram mengimami orang di masjid yang memiliki imam 5 waktu, imam rawatib. Jadi kalau kita mampir ke satu masjid, jangan coba-coba langsung maju menjadi apa? Imam. Meskipun Anda hafal 30 juz. Meskipun bacaan Anda sangat bagus. Kecuali kalau dipersilahkan, monggo. Ya, nah, jangan sekali-kali kita mengimami mereka kecuali dengan izin mereka. 2, apabila iqamat salat telah dikumandangkan, maka tidak boleh memulai salat sunnah. Jadi jangan mengawali salat sunnah ketika qomat sudah dikumandangkan. Adapun melanjutkan, sekiranya bisa menyelesaikan, maka tidak mengapa. Baru salat sunnah, salat qabliyatul fajr, tiba-tiba qomat, sementara kita sudah 1 rakaat lebih, kurang dikit. Tidak ada masalah, kita percepat sholatnya, ya, yang wajib-wajib saja yang kita jalankan. Setelah itu ikut jamaah. Tapi kalau mulai baru masuk masjid, belum qobliyatul fajr, belum qobliyatul subuh, sudah qomat, imamnya takbir, kita sholat sendirian di belakang, sholat sunnah, tidak boleh. Ya, la sholata idza uqimatus shalah. Fa idza uqimatus shalah fala sholata ilal maktubah. Apabila salat sudah diiqamati, maka tidak boleh melakukan salat kecuali yang wajib. Nah, idza uqimatus shalah fala sholata ilal maktubah. Haram bagi makmum ruku' atau sujud mendahului imam. Atau mengangkat kepala dari ruku' dan sujud mendahului imam. Kadang imam itu makmum itu cuma hafal saja. Ini 3 kali udah selesai. Angkat. Ternyata imamnya masih apa? Sujud. Yang jelas tidak boleh mendahului imam. Nah, dia wajib kembali, dan siapa yang mendahului imam pada salah satu amalan salat, maka dia berdosa, kecuali jika dia jahil, tidak tahu atau lupa. Tidak sah salat makmum yang berdiri sendirian di belakang shaf, kecuali apabila shaf di depannya telah penuh dan tidak ada celah untuknya. Nah,
Ini bisa dengan cara ketika memang betul-betul tidak ada celah, boleh seorang itu berjalan menuju samping imam, ya, untuk berjajar dengan imam. Akan tapi apabila ini dilakukan di kampung-kampung, kelihatannya geger, ya, maka caranya bagaimana? Ya, tunggu barangkali ada jamaah, atau kalau terpaksa tidak ada, tidak ada masalah, insya Allah sholat sendirian di belakang shaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Nah, sholat orang sakit ini silakan dibaca. Sholat Jumat, ya, sholat Jumat, monggo. Ini ada perkara-perkara yang ada kaitannya dengan sholat Jumat. Kemudian sholat Id, kemudian sholat gerhana, dan terakhir adalah sholat jenazah, ya, sholat jenazah, ya, di halaman 102. Dan ini sering kita dapatkan. Sholat jenazah adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah, di mana apabila sebagian sudah melakukannya maka gugur kewajiban dari yang lain. Akan tetapi apabila ada kesempatan untuk melakukan sholat jenazah, gunakan, karena pahalanya sangat besar. Dan ini satu hal yang hampir hilang di masyarakat, di sebagian masyarakat. Datang takziah tapi enggak sholat mereka, malah kadang ngerokok, kemudian ngobrol, ya, ngalor ngidul dan yang lain-lain. Maka gunakan kesempatan itu untuk melakukan sholat. Dari rumah persiapkan wudhu yang baik, kemudian datang mengikuti sholat. Kemudian satu lagi yang hilang, mengikuti jenazah. Biasanya yang takziah rame, tapi yang ikut ke kuburan sedikit. Padahal ini adalah keutamaan. Orang yang mengikuti sholat, kemudian mengikuti jenazah sampai dikuburkan, bisa mendapatkan dua qiraat. Bagaimana cara sholat jenazah? Imam apabila mayitnya laki-laki berdiri di arah kepala. Apabila mayitnya perempuan, maka berdirinya di arah tengah tubuhnya. Apabila mayitnya laki-laki dan perempuan, maka ditata. Yang paling dekat dengan imam itu adalah mayit laki-laki dewasa. Kemudian setelah itu anak-anak laki-laki kalau ada. Berarti kepalanya disejajarkan dengan kepala mayit laki-laki. Setelah itu kalau ada mayit jenazah anak perempuan, jenazah anak perempuan dulu. Caranya bagaimana? Bagian tengah tubuh yang perempuan disejajarkan dengan kepalanya. Setelah itu baru jenazah perempuan. Sampai dalam kondisi mati saja. Sampai dalam kondisi apa? Mati. Islam mengatur aturan seperti itu. Ya, supaya wanita itu tidak terlalu dekat dengan kaum pria yang bukan mahramnya. Sampai ketika dia mau dikubur juga sangat dianjurkan di atasnya ditutup dengan apa? Dengan kain, ya, supaya tidak terlihat. Nah, bagaimana cara sholat? Berdiri bagi yang mampu, tidak mampu berarti duduk. Kalau bisa disusun menjadi 3 shaf, imam, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Kemudian bertakbir 4 kali. Takbir pertama Al-Fatihah. Namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembuka. Al-Fatihah artinya adalah apa? Pembuka. Makanya dia pembuka sholat. Setelah itu takbir kedua dan membaca apa? Salawat, ya. Dan takbir ketiga membaca doa. Setelah itu takbir keempat, ya, tadi diurutkan tertib. Takbir keempat salam. Sebelum salam mau doa dulu boleh, ya. Ini sholat jenazah. Wallahu taala a'lam bi ashawab. Dengan demikian sekilas kita sudah baca. Silakan, ini ada beberapa masalah dalam sholat jenazah di halaman berapa? 104. Anda baca. Bagaimana kalau jenazahnya koyak-koyak, tidak bisa dimandikan dan yang lain-lain. Nah, kita akan masuk dalam bab puasa. Silakan yang ada pertanyaan sampai di sini. Monggo, ya. Depan dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
sempurna, takbir mengangkat tangan sempurna dan istirahat lalu ruku. Yang kedua, apabila kita sudah selesai sholat mengikuti imam selesai, tapi ada makmum untuk ditemankan sholat lagi, dia untuk jadi dia masbuk lah, sudah selesai kan sholatnya, jadi dia minta ditemankan jadi makmum. Apakah kita diperbolehkan? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah takbir, apakah cukup dengan takbiratul ihram ataukah juga takbiratul intiqal, 2 takbir atau 1 takbir? Maka yang lebih utama sendiri-sendiri. Takbiratul ihram dulu, setelah itu menyusul rukuk dengan takbir intiqal. Itu lebih utama. Kalau mau 1 takbir pun boleh, tapi dengan 2 niat. 1 takbiratul ihram sekaligus apa? Intiqal. Lebih sempurnanya adalah berapa takbir? 2. Takbiratul ihram dulu, berdiri sejenak, kemudian setelah itu apa? Takbiratul ihram sambil berdiri tegak, kemudian setelah itu menuju rukuk sembari mengucapkan takbir yang kedua, yaitu takbir intiqal namanya. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kemudian masalah makmum estafet. Sudah selesai makmum, kita masbuk. Jamaah selesai tapi kita masih kurang. Tiba-tiba ada teman kita nepuk pundak. Boleh hendak kita mengimami dia? Pada asalnya tidak disyariatkan mengikuti orang yang masbuk. Kalau sudah ketinggalan jamaah, salat sendiri. Atau kalau memungkinkan cari jamaah yang lain. Kalau mengikuti orang yang masbuk tidak disyariatkan. Tapi ketika kita sudah ditepuk seperti itu, boleh kita ini menjadi imam dia dengan cara mengubah niat. Bagaimana cara mengubah niat? Ya di dalam hati. Inilah yang menguatkan bahwasanya niat itu sesungguhnya tempatnya di mana? Di dalam hati. Tidak perlu diucapkan. Sama seperti halnya orang sholat sendirian, niatnya munfarid, tiba-tiba datang orang ingin jadi makmum, kita rubah niat kita. Jangan ditepuk, sebentar ya, tak merubah niat dulu, saya tadi sendirian. Atau kita ternyata sholat sunnah, nggak perlu kita gini-gini. Ini saya lagi 2 rakaat sunnah ini, sunnah. Tidak perlu, tidak apa-apa sudah. Biar dia ikut makmum kita dan kita rubah niat dari salat sendiri menjadi salat menjadi apa? Imam. Jadi merubah niat. Ini namanya kalau sudah terjadi jalankan. Asalnya tidak disyariatkan. Tapi kalau sudah ada yang nepuk, maka jadilah Anda imam. Silahkan Anda jadi imam maksudnya. Bukan perintah. Silahkan Anda jadi imam dia, tidak masalah insyaallah, hanya dengan cara merubah apa? Niat. Allah taala alam. Kira gitu. Nah. Bagi makmumnya yang munfarid, sebagian ini khilaf juga di kalangan ulama. Bagi makmum yang terlambat ya maksudnya, sama sekali terlambat dari jamaah ya. Apakah nunggu jamaah ataukah sholat sendiri? Ada riwayat yang menceritakan bahwasanya sahabat apabila ketinggalan dari jamaah, sholat sendiri-sendiri atau bahkan pulang ke rumah dan sholat di rumah. Ada athar yang seperti itu. Tapi ada ulama yang mengatakan sholat berjamaah sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pertanyaan atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang yang sudah terlambat, jamaah sudah selesai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasaddaq bihadzal rajul?" Siapa yang mau sedekah dengan orang ini? Jadi salat bersama dengan orang ini menunjukkan bolehnya jamaah. Ya, menunjukkan bolehnya apa? Jamaah selama tidak menimbulkan fitnah perpecahan. Ini kok salat sendirian, berjamaah sendiri, ada apa ini? Ya, selama tidak timbul dzon-dzon yang semacam itu, prasangka-prasangka yang semacam itu, tidak menimbulkan perpecahan.
maka silahkan kalau memungkinkan berjamaah-jamaah, apalagi di masjid-masjid yang pinggir jalan, yang orang itu lalu lalang, jamaah banyak, lebih dari satu jamaah tidak apa-apa, tapi jangan dalam satu waktu. Pojok sini jamaah, depan jamaah, pojok sana jamaah, belakangnya jamaah. Walaupun boleh berjamaah secara bertingkat, tapi kalau bisa jangan dalam satu waktu. Selesaikan jamaah ini, baru nanti yang lain jamaah lagi, yang lain jamaah lagi. Kayak di masjid perusahaan kelihatannya ya. Modelnya kan kayak gitu. Nah, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ada jamaah induk, ada jamaah susulan. Nah, monggo silakan. Ya, sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kecil itu guru ngaji saya bilang, Le, kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat gitu kan. Di sini yang saya tanyakan itu definisi derajat itu apa, Tat? Derajat pahala 27 itu maksudnya gimana gitu loh? Maksudnya derajat nanti di surga apa derajat di mana gitu? Tidak tahu. La adri. Jelas pahalanya dilipat gandakan. Dan kemungkinan untuk mendapat banyak karena dilipat gandakan berarti lebih besar. Tapi apakah itu derajat di surga ataukah derajat apa? Yang jelas dilipat gandakan. Lebih besar pahalanya. Salat yang dilakukan secara apa? Berjamaah itu derajatnya lebih besar. Ya. Dan seorang mukmin, seorang muslim semangat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Mana yang Anda pilih? 1 atau 25 derajat? 25. Mana yang Anda pilih? 1 derajat atau 27 derajat? 27 derajat. Mana yang Anda pilih? 1 atau 2? Mana yang Anda pilih? 2 atau 3? Kok nyangkut ya? Jadi biasanya seorang muslim itu berusaha untuk yang lebih besar. Mana yang lebih besar pahalanya, itu yang akan dia berusaha untuk dapatkan. Begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, tadi Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita dalam keadaan salat sunnah qabliyah misal. Nah, itu tiba-tiba ada yang menepuk. Itu bagaimana tindakan kita gitu? Terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Kita sedang salat sunnah. Tiba-tiba ada yang menepuk. Maka langkah yang pertama, jangan balas tepuk. Ya kan? Yang kedua, biarkan dia menepuk dan ikut menjadi makmum kita. Anda cuma ganti niat saja. Jadi imam, dah selesai. Ya. Cuma ganti niat jadi imam. Ini boleh berdasarkan dalil Mu'adz bin Jabal. Dia salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum. Pulang ke kampungnya sebagai imam. Berarti mana? Di kampung dia salat wajib atau salat sunnah? Salat sunnah. Berarti boleh seorang yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Maka kalau Anda ditepuk, jangan balas menepuk. Yang kedua, ganti niat ya, dari salat sendiri walaupun sunnah menjadi imam. Jumlah rakaatnya tetap nggak usah ditambah-tambah. Tinggal sisanya 1 mungkin. Sudah 1 saja. Niatnya hanya berubah dari sendiri menjadi imam. Dan itu tidak perlu diucapkan. Nawaitu an ughayyiru niyyati minal munfaridi ilal imami. Tidak perlu. Ya, tidak perlu diucapkan. Karena niat itu adalah di dalam apa? Di dalam hati. Wallahu ta'ala alam. Yang lain silakan. Belakang dulu silakan. Pojok nanti baru geser kanan. Sengaja banyak bertanya nih biar nggak ngaji lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebenarnya warahmatullahi ada wabarakatuh. 2 pertanyaan, Tat. Ya, yang pertama,
Untuk sholat jamaah, misalkan saya datang ke masjid telat nih, sudah, Ini pertanyaan pertama. iya, Baik. ketinggalan lah. Saya pengen pahala yang lebih banyak, ngajak teman yang sudah sholat itu boleh nggak berjamaah lagi? Satu orang, misalkan saya jadikan Ketinggalan ini jamaah. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Seperti Nggak yang apa-apa. saya katakan tadi. Iya, enggak apa-apa. Ada teman yang lagi sholat ternyata kiblatnya salah. Cara ngasih taunya bagaimana ya, Rat? Puter. Orangnya kita putar atau Iya. kita kasih arah? Puter sambil katakan maaf kiblatnya salah. Oh iya. Dan yang diputer Orangnya Enggak. apa? orangnya, dan nggak usah bilang terima kasih. Diputer kemudian sambil memberitahu afwan maaf kiblatnya salah. Saya pernah itu datang ngisi pengajian. Biasanya kan ini apa namanya? Banner itu kan di arah imam masjid, di arah imam ya. Nah, saya pede aja sholat menghadap ke arah banner. Ternyata apa? Kiblatnya di sebelah sana. Saya diputer sama orang. Ustaz, salah Ustaz kiblatnya. Jadi tidak masalah seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu bukan para sahabat. Para sahabat dulu begitu. Ketika terjadi perpindahan kiblat, arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Baitul Haram. Lagi rukuk mereka berputar. Saya sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi perpindahan Ka'bah ke arah Baitul Haram. Maka mereka muter 180 derajat, muter balik gini. Dalam posisi apa? Sedang sholat. Jadi tidak apa-apa, insyaallah taala. Nah, jadi beritahu sambil dia apa? Diputer. Nah, monggo. Sebentar, geser. Saya paling maaf nih Ustaz, dari penjelasan tadi sebetulnya Ustaz tadi udah menjelaskan ya mengenai orang yang terlambat untuk menjadi makmum sementara sholat berjamaah sudah selesai dan mungkin tidak ada lagi makmum yang sedang menyelesaikan sisa rakaatnya. Tapi saya pernah mendengar dari Radio Roja ya, waktu itu saya dengar beberapa waktu yang lalu, bila mana yaitu berdasar menurut Ustaz ini, bila mana kita datang ke masjid atau ke musola dengan kondisi seperti tadi, itu kita sudah dianggap sholat berjamaah. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal itu? Iya, itu pendapat saya. Pahalanya dia tetap asal orang itu rutin Iya. berjamaah. Iya. Dan itu ada hadisnya, cuma saya tidak hafal hadisnya. Tetap. Dua hadis tentang itu. Satu bagi orang yang terlambat. Makanya saya kan tadi singgung. Anda kalau terlambat, tidak usah tergesa-gesa. Toh Anda sudah ditulis pahala jamaah secara sempurna. Asalkan apa tadi? Rutin. Termasuk orang yang ketinggalan berjamaah. Karena satu uzur, maka dia sudah ditulis pahala berjamaah. Tapi bukan berarti dia tidak boleh sholat berjamaah setelah itu. Sama seperti halnya ketika orang sudah membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Dia sudah membaca seperti membaca Al-Quran seluruhnya. Akan tetapi bukan berarti dia tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali. Jadi monggo silakan cari kalau memang ada jamaah. Saya sependapat karena memang ada dalilnya. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Satu lagi maaf ya, Ya. mengenai tadi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat yaitu hukuman mati. Apakah itu berlaku juga? Apakah itu berlaku untuk orang yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu atau beberapa waktu saja? Mohon penjelasan lebih rincinya, Ustaz. Apakah satu waktu aja udah dia
sudah dikenakan Kal- hukum itu iya. ataukah Ini pertanyaan bagus, ya, pertanyaan Terima bagus dan saya belum bisa menjawabnya. Apakah hanya satu waktu sudah kena hukuman itu? Al-zahir, yang jelas secara zahir yang tampak tidak. Kalau satu waktu itu belum. Tapi dia adalah orang yang meninggalkan menjadi kebiasaan dikarenakan malas, engkau dhisik. Maka tugas negara adalah memanggil orang ini. Ini kalau makanya jadi presiden itu berat, Pak. Panjenengan nggak usah nyapres kalau saya. Kalau Anda presiden muslim, kalau Anda muslim, kita muslim jadi presiden, maka orang-orang Islam di bawah kita tanggung jawab kita. Di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan, tanggung jawab kita akan ditanya di hari kiamat. Ya, akan ditanya di hari kiamat. Masya Allah. Ada orang Islam yang meninggalkan sholat, ada orang Islam yang tidak mau zakat, mereka tanggung jawab kita. Semakin besar wilayah kepemimpinan seseorang, maka semakin besar tanggung jawabnya. Seorang ayah pada anaknya, tanggung jawabnya besar. Sampai terjadi kesyirikan di rumah tangga, dia nanti bertanggung jawab. Maka tentu beda antara seorang yang istrinya satu dengan yang istrinya 3. Tanggung jawabnya semakin besar. Jadi harus amin amin. Jadi kita bukan hanya mikir bagaimana enaknya punya istri 2, enaknya jadi presiden, enaknya jadi bupati, mikir tanggung jawabnya juga. Kita melangkah apa yang akan kita siapkan untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama, mau nambah anak pun kita mikirnya begitu. Kita sudah siap ini insyaallah, bismillah. Otomatis lah. Orang tua tuh dulu kalau punya anak kayak enggak mikir ya. Brul gitu. Tapi ya Masya Allah mereka betul-betul berusaha menjaga anak-anak mereka. Cuma memang kerusakan di zaman kita dulu, ketika kita kecil, tidak seperti kerusakan di zaman sekarang. Jadi sekarang mendidik anak itu terasa apa? Berat. Karena ada makhluk tadi itu yang digunakan di dalam WC tadi itu untuk istijmar tadi. Nah, handphone ya. Masya Allah, karena nggak ada batu, adanya apa? Handphone. Masya Allah. Ini penyakit ini. Bayi-bayi kecil nangis, didiemin pakai apa? HP. Rewel daripada main HP. Setiap hari dia melihat ibunya HP, sambil nenenin lihat ibunya HP, main lihat bapaknya pegang HP. Ini bahaya sekali. Jadi kondisi pendidikan anak sekarang ini berat. Dulu ya, mau pacaran itu surat itu sampainya berapa lama? Seminggu ketangkep wong tuane. Waduh, jan belai nek carane kita itu. Cilaka. Kalau sekarang, mbok di tengah malam bisa. Sit ding. Karena seringnya ting 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 ting, hati itu sudah wah. Ketemu, padahal belum pernah ketemu ini, gara-gara HP, ketemu sudah kayak suami istri. Langsung lengket kayak perangko. Padahal belum pernah ketemu. Sebagian ada yang menggunakan modus. Rumah sakit jadi modus. Ini baru dengar cerita. Selingkuh masuk rumah sakit. Jadi pura-pura apa? Sakit. Ternyata ini yang kelas 1. Ini saya nggak ngajari panjenengan. Nauzubillah min. Ini sengaja Ustaz nggak pakai mic. Iya. Biar nggak terdengar di rekamannya. Tapi antum dengar ya, walaupun tidak masuk rekaman. Jadi modus. Sengaja masuk kemana? Rumah sakit. Di situ untuk ketemuan. Ya terserah antum dengar atau enggak. Kan begitu. Jadi pendidikan sekarang berat sekali, Insya Allah, berat sekali. Nah, silahkan. Apalagi kalau yang istrinya 2, 3, itu ibaratnya Anda itu menggabungkan antara dunia dan akhirat. Orang yang mengurusi dunia akhirat itu ibarat orang yang menggabungkan 2 istri.
Kalau Anda membuat istri yang pertama ridho, istri yang kedua cemburu. Kalau Anda membuat istri yang kedua ridho, istri pertama cemburu. Maka paling tepat harus ada wasit di tengah-tengah mereka. Tapi masalahnya wasit belum bisa menentukan mana pemenangnya. Harus ada juri. Lupa. Jadi begitu ya kan. Monggo silakan. Tanggung jawab berat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mendidik diri dan keluarga kita. Allahumma amin. Monggo silakan. Lupa pertanyaannya. Pertanyaan terakhir Ustadz, udah jam 11. Ustadz, kenapa waktu sholat jenazah itu kebanyakan orang itu harus 3 saf? Yang saya tanyakan hukumnya wajib apa sunnah? Ya. Masalah gasab, ya, masalah gasab itu saya tidak tahu artinya. Apa maksudnya? Oh, 3 saf. Oh, 3 saf. Karena ada dalilnya. Ya, ada dalil. Barang siapa yang disalatkan oleh seorang dalam saya lupa lafadznya, ya. Minimal 3 saf, maka dia akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya, maka dijadikan 3 saf. Sedikit pun berusaha untuk dijadikan 3 saf. Ya, barakallahu fiik. Nah. Ada yang lain? Nah. Saya mungkin ini yang terakhir, ya. Nanti setelah ini saya membahas masalah haji. Amalan-amalan haji saja sudah. Nah. Setelah itu kita selesai insyaallah. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ketika ada makmum berjamaah tapi dalam kondisi masbuk, ya, posisi kaki ketika masih ada imam rapat, ya kan emang harus rapat ya. Tapi ketika imam sudah selesai, mereka memisahkan diri, nggak rapat lagi. Itu ada dalilnya nggak Pak Ustadz? Memisahkan diri. Iya. Tidak harus renggang dan tidak harus rapat ketika sudah selesai. Karena dia sudah salat sendiri-sendiri. Ya, mau renggang boleh, mau rapat juga nggak ada perintahnya. Jadi mungkin mereka mencari posisi yang nyaman untuk salatnya. Jadi mau renggang silahkan, mau tetap rapat ya nggak ada perintahnya. Karena memang sudah tidak dalam shaf lagi. Demikian wallahu taala alam. Pembahasan terakhir kita adalah pembahasan tentang haji. Haji adalah rukun Islam yang ke-5. Kewajibannya adalah sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Maka di sini, ya, haji halaman berapa, bapak-bapak? Berapa? Baik, 151. Ya, di sana ada apa namanya? Syarat-syarat haji, ya, syarat-syarat haji. Halaman 156. Halaman 156. 1 Islam. Syarat-syarat haji ada 5. 1 Islam. Maka seorang kafir tidak sah kalaupun berhaji. Ya. Yang kedua berakal. Maka orang gila juga tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Baligh itu berarti anak kecil, hajinya sah tapi tidak mencukupi haji Islam. Maka saya sarankan, mau ngajak anak kecil haji atau mendaftarkan anak kecil haji, sekiranya nanti sampai balik dia baru terdaftar, baru dapat antrean. Jangan ketika sebelum balik sudah berangkat, nanti belum, dia hajinya sah saat itu, orang tuanya juga dapat pahala menghajikan anak tersebut, akan tapi dia masih punya kewajiban haji. Karena dulu mengerjakan hajinya belum masa balik. Balik itu bagaimana? Balik tanda-tandanya ada 3 atau 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Tanda-tanda balik, silakan. Ya, 1 bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Yang kedua, mimpi basah. Yang ketiga, ya, coba sebelah sini tadi. Ya. Ulangi coba.
Satu, bisa membedakan baik dan buruk. Terus mimpi basah bagi laki-laki, mimpi kering, datangan bulan. Terus ada yang bisa yang lengkap? Nah, satu, tumbuh rambut di kemaluan. Dua, bisa membedakan buruk dan baik. Baik. Mimpi basah. Nah, ada yang lengkap lagi? Satu, keluar jakun. Jadi kalau jakunnya kecil belum balik. Kalau jakunnya masih di dalam kulit berarti belum keluar. Karena yang luar itu adalah yang tampak, yang dalam yang tidak tampak. Siapa tadi yang jawab gitu? Antum ya? Siapa yang bisa lengkap? Tadi dia nyebutkan banyak tapi belum ada satu yang belum atau dua yang belum pas. Nah, nikah, Masya Allah. Yang belum nikah berarti belum balik. Masa gitu? Kalau yang nikah 2 kali, baliknya 2 kali berarti. Waduh. Nah, 1. Tumbuh bulu. 2. Mimpi basah. 3. Head. 4. Perubahan bentuk badan. halaman berapa itu? Ya, enggak apa-apa. Ya, silakan. Karena membaca ya pas dapat hadiah. Nah, 1, itu yang di buku ya. 1. Fadal. Ini sekongkol dengan tetangganya nih, Pak Bayu ini. Kamu dapat, saya harus dapat ini. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jadi orang kadang nggak bisa, tapi pintar siasat. Di antaranya Pak siapa ini? Pak Inggi. Ya, yang lain jawabnya ngelihat ke kita terus. Beliau ngelihatnya sambil tunduk pandangan, gitu. Taib. 1, 15 tahun. Usianya berapa? 15 tahun. Entah sudah mimpi basah, entah sudah tumbuh bulu kemaluan, entah sudah haid atau belum, pokoknya 15 tahun. Yang kedua, keluarnya air mani, khuruj al-mani. Dengan ihtilam, mimpi apa? Basah. Baik laki-laki atau perempuan. Perempuan juga bisa mengalami mimpi basah. Iya, sama. Laki-laki mengalami, perempuan juga mengalami. Iya Rasulullah. Memang perempuan mengalami ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah SAW. Idan aina syabah? Kalau nggak ngalami, dari mana si anak bisa mirip ibunya, katanya. Jadi wanita juga bisa keluar air mani sebagaimana laki-laki keluar air mani. Makanya ada kemiripan. Itu yang menjadikan mirip antara anak dengan ibunya. 1 atau 2 keluar air mani. Yang ketiga, tumbuhnya bulu kemaluan. Bulu kasar. Bukan bulu kalong. Bulu kalong tahu ya? Rambut lembut. Biasanya bayi kan ada kayak putih-putih, kayak ada kumis-kumis gitu. Itu belum teranggap kalau itu. Bulu kasar sekitar kemaluan. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, khusus perempuan. Apa? Yaitu adalah mengalami haid atau nifas. Itu ciri balik. Kemudian merdeka, bukan budak. Ya, maka hamba sahaya gugur kewajibannya. Yang kelima, mampu ini. Halaman 156. Maka yang nggak mampu gugur kewajibannya, nggak usah maksa-maksa. Kalau dulu ada tabungan haji, kalau yang nggak mampu nabung, kemampuan itu datang ketika, atau kewajiban itu datang kalau sudah ada kemampuan. Mampu dalam masalah harta, qudrah maliyah. Mampu dalam masalah istita'ah, bisa jalan, nggak sakit, nggak lemah, ya, tidak terlalu tua renta. Mampu dalam masalah perjalanan,
Al-istita'ah fi as-safar. Di antara mampu dalam masalah perjalanan bagi wanita harus ada mahramnya. Ini termasuk istita'ah. Maka wanita yang dari keuangannya mampu, badannya sehat, kemudian apalagi posnya kuat gitu ya. Tapi ternyata belum ada mahram, belum wajib. Makanya kalau datang ibu-ibu kepada jenengan, Ustaz, saya ini pingin banget haji Ustaz, saya takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena saya sudah mampu, uang saya banyak, tapi saya sendirian Ustaz. Ya kita katakan apa? Kalau memang belum ada mahram, belum apa? Belum wajib. Timbul pertanyaan, Ustaz, ada jalan keluar lain enggak Ustaz, katanya. Apa jawabannya kira-kira, Pak Edi? Kita dengar jawaban dari beliau. Nikah. Jadikan saya mahrammu. Nah, gitu dong. Ya. Nah, jadi bisa dia menikah dulu atau dengan pamannya, dengan pak D-nya, dengan kakeknya kalau memang mereka ada. Nah, wallahu taala a'lam bi ashab. Jadi kalau tidak mampu secara mahram, sudah berarti gugur kewajiban. Ini kemampuan penting. Ini tentang haji. Nah, maka panjenengan yang punya kemampuan daftar. Nah, mau nggak mau ini kelihatannya mau harus daftar kalau yang mampu. Kecuali kalau panjenengan pengen haji yang tahun itu juga berangkat. Furoda. Kalau ONA plus masih sekitar 5 sampai 6 tahun, ya. Kalau yang tahun itu membayar tahun itu berangkat ya insya Allah apa? Furoda. Ya, cuma ya kelihatannya mahal sekali. Tapi yang penting tanamkan pada diri Anda, itu pertama. Jangan kok lah mahal lah udah nggak ada niat sama sekali, salah. Harus ada niat. Bukan harus, usahakan ada niat. Karena ketika sudah ada niat dan Allah melihat kesungguhan pada diri Anda, Allah akan mudahkan. Jadi haji itu bukan hanya masalah hitungan bagaimana nanti jari jempol merenggang dengan jari telunjuk. Alias ada setumpuk apa? Uang. Tapi urusan pertolongan Allah itu jauh lebih besar. Jadi banyak orang-orang yang nggak ngira tahun itu tiba-tiba langsung berangkat haji. Kalau belum mampu juga dan kita ingin pahala haji, Masya Allah, tiap hari ada kesempatan berangkat haji tanpa ONH. Bagaimana caranya? Salat sunnah setelah syuruk, duduk ba'da subuh, ya. Berzikir di tempat sholatnya, berzikir, baca Quran sampai syuruk, tambah 10 sampai 15 menit. Syuruk itu terbit matahari, 10 sampai 15 menit sholat 2 rakaat, pulang sudah dapat pahala apa? Haji sempurna. Sebagian kita kadang koar-koar itu apa ya? Rame-rame, saya pengen haji tapi ya sudahlah, kalau memang belum mampu, ada kok cara mendapatkan pahala haji. Kalau kamu benar-benar ingin dapat pahala haji, kamu tujuannya apa? Dapat pahala. Ya udah, ini ada amalan untuk dapat pahala haji meskipun belum bisa melunasi pembayaran haji. Nah, karena pembayaran haji modelnya di daerah Jogja saja sudah berapa? 17 tahun apa ya? Penungguan 17 tahun. Nggak tahu kalau daerah sini sekarang. Ya, daerah Cikarang, daerah Bogor, wallahu a'lam. Jadi mau enggak mau, bagi yang ada keinginan dan secara hitungan ya, tidak mampu membayar furoda, tidak mampu membayar ONH plus, maka segera apa? Daftar. Nanti di tengah-tengah tiba-tiba antum dapat apa? Rezeki, berangkat. Lah terus yang itu ya nanti, urusan nanti itu.
Yang penting begitu. Jadi silahkan yang punya rezeki daftar, karena penungguan lama dan mumpung masih muda, termasuk anak-anak kita ini. Kalau bisa daftarkan, kalau memang ada uang, supaya nanti apa? Ketika waktunya, kalau ada biaya, ketika waktunya mereka sudah berangkat dan masih muda. Kita ini kalau sekarang umur 30, 40 tahun, 17 tahun lagi sudah berapa? 57. Ya kalau badannya masih kuat. Kalau enggak, maka silahkan mulai kita proyeksikan untuk untuk haji, ya, ibadah yang suci. Ibadah haji itu hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari saja. Amalan-amalan haji sederhana, tidak serumit yang kita bayangkan. Tanggal 8 ada amalannya, tanggal 9 ada amalannya, tanggal 10 ada amalannya, 11, 12, 13 juga ada amalannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, apakah ibadah umroh itu bisa menggantikan ibadah haji? Itu yang pertama Pak Ustadz. Dan untuk yang kedua, apakah ibadah umroh itu sebagai rukun Islam? Ya. Udah itu aja. Ya. Apakah umroh bisa menggantikan haji? Kalau menggantikan tidak, karena masing-masing adalah ibadah tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah haji dan umroh. Jadi Allah membedakan antara haji dan umroh. Haji sendiri, umroh sendiri. Maka orang yang sudah umroh, dia tetap memiliki kewajiban haji kalau mampu. Kalau mampu, tidak bisa menggantikan haji. Ya. Dan beda sekali, umroh itu di hari-hari kapan saja bisa, sedangkan haji hanya di bulan-bulan haji, bulan Dzul Hijjah. Ya, bulan Dzul Hijjah. Kemudian yang kedua, apa tadi? Apakah umrah termasuk rukun Islam? Wallahu ta'ala alam, dia tidak termasuk rukun Islam, tapi termasuk kewajiban dalam Islam. Sebagian ulama mengatakan umrah itu wajib dengan firman Allah tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah umrah dan haji untuk Allah. Demikian wallahu ta'ala alam. Maka siapa yang memiliki kemampuan untuk umrah, berangkat umrah, tidak ada masalah. Setelah itu nanti ada kemampuan untuk haji. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang indigo. Apa artinya indigo? Definisinya apa? Kalau secara kita awamnya kita ya orang yang bisa apa? Bisa melihat makhluk gaib, jin dan yang lain-lain gitu kan? Kemudian kadang melihat sesuatu yang katanya belum terjadi akan terjadi. Indigo itu orang berpenyakit. Itu penyakit. Dia orang kejinan. Ada jin di dalamnya.
maka yang layak bagi kita adalah mengobati dia, bukan malah menggunakan kesempatan dalam kesempitan, yang mana kesempatan dalam kesempitan itu maksiat besar. Karena sebagian indigo itu dipelihara sehingga dia memiliki kemampuan kayak dukun, bisa nerawang, melihat barang di mana, apa yang akan terjadi, seperti itu. Nah, kalau sudah menganggap dia jadi dukun dan dia jadi dukun, maka bertanya kepadanya seperti bertanya kepada dukun. Dan orang yang bertanya kepada dukun faqat dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, faqat kafara bima unzila ala Muhammadin, sudah kafir dengan ajaran Nabi Muhammad. Itu yang bertanya dan membenarkan. Kalau hanya sekedar bertanya, lam yuqballahu arba'una salatan, lam yuqballahu salatun arba'ina yauman. Kalau dia sekedar bertanya saja, maka tidak akan diterima darinya 40 hari sholat. Sholatnya 40 hari. Jadi bukan syirik, tapi dosa yang sangat besar. Indigo itu orang yang sakit, dia kerasukan jin. Saya pernah ke Kalimantan, ketemu dengan seorang ustadz di sana. Di antara kegiatan beliau adalah ruqyah. Salah satu atau salah dua pasien yang diruqyah, atau salah satu pasien yang diruqyah anak indigo. Setelah diwawancarai sama teman kita ini, Ustadz, ternyata dilacak juga di sekolahannya ada anak yang sama, memiliki dalam tanda petik kondisi indigo itu tadi. Dua-duanya dipanggil, diwawancarai. Ternyata dua-duanya ini bapaknya si anak pertama, bapaknya anak kedua itu berguru pada guru yang sama, ilmu tenaga dalam. Hasilnya anaknya kayak gitu. Jadi sering merapal mantra begitu. Ini jadinya anaknya kayak gitu. Jadi indigo itu adalah anak yang kesurupan, anak yang ketumpangan jin. Maka tugas kita adalah apa? Ngobati, bukan kok malah menggunakan dia sebagai alat untuk mengetahui sesuatu yang ingin kita ketahui. Kalau kita menjadikan seperti itu, kita menjadikan dia menjadi dukun, dan itu dosa besar kita. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka indikasi kuat sekali bahwasanya indigo itu adalah orang yang sakit, ya, kena gangguan jin. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup. No? Satu lagi Pak Ustadz, mau nanya, kenapa jemaah haji Indonesia setelah pulang berhaji selalu menggunakan atau di depannya ada nama gelar haji atau hajah, ya, itu masuk ke dalam kategori ria atau enggak Pak Ustadz? Masalah masuk kategori ria atau tidak, tentunya semua tergantung niat. Mungkin itu adat, nggak bisa kita hukumi ini ria, ini indah, tapi itu adat. Kayak gelar kiai, ya. Kiai itu di sebagian masyarakat yang laki-laki namanya kiai. Saya lihat sebuah pekuburan yang laki-laki namanya pakai kiai semua. Ini kuburan kiai apa-apa. Ternyata memang bapak-bapak kalau laki-laki di desa itu namanya kiai. Ya, berarti semuanya kiai, yang laki-laki yang dikubur di situ, kuburan kiai. Nah, kalau masalah haji ini sebetulnya memang apa ya, sangat riskan sekali. Kalau dikatakan riya, ya kita tidak bisa menghukumi hati mereka. Kalau dikatakan itu sebagai sebuah adat, ini mungkin adat yang membahayakan jiwa, membahayakan niat. Ya. Atau kita ini masih banyak membutuhkan amalan-amalan, pahala-pahala. Di antara pahala yang mudah untuk ikhlas adalah amalan yang tidak kelihatan. Hanya kalau bisa haji bukan tanpa kelihatan, ya, bisa haji tanpa ketahuan,
itu alangkah nikmatnya. Pokoknya tiba-tiba nggak ada, besoknya ada lagi. Di antara orang-orang soleh, mereka sering menggundul rambutnya, sehingga tidak kelihatan kapan mau umroh, kapan habis umroh. Sampai saya terkesan dengan seorang anak itu cerita kepada saya, menyampaikan keinginan umrohnya, ya anu saja, kita rambutnya digundul dulu katanya. Jadi nanti pulang-pulang nggak ketahuan kalau kita habis umroh. Sekarang ini kita sering gundul saja katanya. Sampai seperti itu. Jadi kalau bisa kita ini menjaga amalan kita. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwasanya gelar yang disematkan di haji atau hajah itu adalah sebuah tanda keriaan. Cuma kita hati-hati, ya, hati-hati sekali. Bahkan yang dekat dengan ria adalah diantaranya selfie. Itu malah dekat dengan ria. Ya, kemarin khatib Idul Adha menyampaikan ibadah haji itu banyak sekarang yang menawarkan paket selfie, istilahnya begitu. Jadi itu dikit-dikit kita di mana kita difoto, kemudian di ini. Ibadah haji itu adalah paket takorup kepada Allah, bukan paket apa? Selfie. Nyebrang di Sungai Nil habis umroh, misalnya gitu. Kalau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya lagi dekat Ka'bah cekrik, ya, lagi doa cekrik. Bahkan sebagian Syekh mengatakan sebagian itu minta difoto sama orang sambil pura-pura begini. Kata Syekh Sulaiman, "Hada kadzib." Ini dusta ini katanya. Karena dia tidak berdosa, dia tidak berdoa, hanya berpose. Maka yang seperti ini sebaiknya dihindari. Gelar, ya, kemudian selfie, biarlah orang tidak tahu kita sudah haji, biarlah orang tidak tahu kita sudah umroh, tidak apa-apa. Sebagaimana biarlah orang tidak tahu kita sholat pun tidak ada masalah, orang tidak tahu kita puasa pun tidak ada masalah. Makanya puasa itu adalah melatih sebuah ibadah yang sangat melatih keikhlasan, karena antara orang yang puasa dan tidak sulit untuk dibedakan. Maka gelar-gelar haji itu tidak perlulah bagi kita, bagi yang sebagian sudah menunaikan mungkin. Akan tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang memakai gelar itu riya. Tidak bisa menghukumi hati mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Kalau usahakan tidak ada yang mengatakan tapi ada sunnah walimatus safar gimana? Masalah sunnah walimatus safar. Ada sunnah walimatus safar. Boleh walimatus safar, ya. Jadi tinggal kita mempertimbangkan mana yang lebih maslahat. Apakah ibadah itu layak untuk diketahui ataukah sebaiknya disembunyikan? Sama, sedekah juga demikian. Ada sebaiknya kita tampakkan, ada yang sebaiknya kita sembunyikan. Haji pun demikian. Kalau memang maslahat ditampakkan itu lebih baik, tampakkan. Supaya orang mungkin tertarik untuk mengerjakan haji sebagaimana dia mengerjakan haji, tidak ada masalah, ya. Apalagi ada tadi acara walimatu as-safar, pingin melakukan seperti itu. Walimatu safar yang ini sebetulnya secara umum tidak dikaitkan dengan haji saja. Cuma orang Indonesia ini banyak mengaitkan walimatu safar dengan safar ke haji. Ini berarti lebih khusus lagi. Ala kulli hal yang jelas silahkan. Sesuatu yang ibadah yang memang bisa ditampakkan, maslahatnya ditampakkan lebih jauh, silahkan ditampakkan. Tapi yang maslahatnya adalah tidak ditampakkan, usahakan untuk tidak ditampakkan. Baca Quran boleh dikeraskan, boleh tidak. Terkadang dikeraskan supaya mengingatkan orang untuk baca Quran, terkadang kita sembunyikan. Zikir begitu juga, kita yang lebih tahu kondisi hati kita. Ada zikir-zikir yang mungkin kita tampakkan, istighfar. Kadang kita lagi jalan, lupa zikir, lihat orang gerak-gerak mulutnya, jadi ingat zikir. Ya. Lagi duduk di dalam bis, lupa berzikir, dengar orang tiduran, ngulet, astagfirullah, Allahu Akbar. Langsung mulut kita menjadi ikut berzikir.
Jadi terkadang ada maslahat untuk diucapkan. Ada saatnya untuk tidak ditampakkan. Dan kita tetap bisa berzikir di tempat-tempat sepi sendiri, atau zikir dengan dengan ucapan yang tidak perlu menggerakkan bibir. Contohnya apa? Satu zikir yang paling utama, tapi mengucapkannya tidak perlu menggerakkan bibir. Nah itu gerak bibirnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu bisa diucap. Zikir paling utama, tapi bisa diucapkan tanpa menggerakkan bibir. Masya Allah, barakallahu fiik. La ilaha illallah. Sampingnya orang nggak tahu. La ilaha illallah. Nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya kan? Ini nggak gerak bibirnya, tapi suara bunyi karena memang huruf-hurufnya bukan huruf bibir. Jadi kalau baca la ilaha illallah bibirnya nggak perlu apa? La ilaha illallah. Ya, makhrajnya bukan makhraj bibir. Taib. Jadi silahkan mau ditampakkan atau enggak tergantung kembali kepada maslahat. Tapi saya katakan tadi enggak, sebagai gambaran saja. Biarlah terkadang ibadah kita enggak ada orang tahu, enggak ada masalah. Ya, yang penting itu adalah bainana wa baina Allahi azza wa jalla. Pertanyaan selanjutnya dan terakhir. Siapa yang bisa? Nah, 6. Ada apa? Mau tanya? 6. Terakhir ya. Silakan. Ini jawaban para asatidzah berbeda-beda. Kalau saya lihat, kita punya uang cash 30 juta, mau daftar haji ataukah umroh? Kalau saya, umroh dulu. Karena itu yang langsung bisa apa? Instan saat itu. Sementara kalau kita daftar haji, kita nggak ada kesempatan. Kapan kita ke tanah suci lagi? Kita berdoa, daftar umroh, di sana berdoa, ya Allah beri saya kesempatan untuk haji. Dan insya Allah umroh dan haji tidak membuat orang kere. Bahkan membuat orang itu kaya. Kata Rasulullah SAW, al-hajju wal umrah yanfiyanil faqra. Haji dan umrah itu mengikis kefakiran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya ditanya, umrah dulu. Urusan haji gimana? Loh, kalau kita sudah bayar umrah berarti kan gugur kewajiban haji karena apa? Duitnya nggak ada, dipakai. Sementara kalau kita untuk daftar haji nunggu lama. Kapan kita ke tanah suci? Umrah dulu, bismillah. Setelah itu di sana doa. Ya Allah haji, ya Allah haji, ya Allah. Kalaupun nggak bisa haji, ya Allah, jangan kembalikan aku ke tanah negeriku, ya Allah. Mati di situ. Ya, begitu. Umrah dulu, nanti pulang, mudah-mudahan Allah kumpulkan biaya haji. Nah, haji itu tadi saya katakan tidak terpengaruh dengan apa? Buka tutupnya jari untuk menggenggam uang, tapi doa, itu lebih utama. Saya ceritakan sebagai faedah dan penutup. Saya seorang santri miskin. SMA dibiayai oleh orang tua saya, sempat kuliah dibiayai orang tua saya, kemudian mondok masih dibiayai orang tua saya. Uang saku orang tua saya. Pas liburan Ramadan, liburan pondok, masih di pondok saya di Alirsat Tengaran. Kebiasaan saat itu ada siaran langsung. Saya cerita sebagai motivasi antum untuk berdoa. Bukan untuk, insya Allah bukan untuk sombong-sombongan. Mudah-mudahan Allah membersihkan ini semua dari hati kita. Allahumma amin. Kebiasaan itu ada siaran langsung salat taraweh. Di sana jam berapa kalau salat taraweh? Jam 8 ba'da isya kan? Tapi di Indonesia sudah jam berapa? Jam 12 malam. Dan mereka sholatnya 2 jam, 8 sampai 10. Di sini jam 12 sampai jam 2. Saya itu nonton sholat taraweh dari jam 12 sampai jam 2 di depan televisi, tengah malam, sendirian. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan saya di situ, ya Allah. Allahumma balighni hadzal makan, ya Allah, sampaikan saya di situ.
itu malam hari. Lulus pondok, bahkan belum lulus pondok, setahun sebelumnya saya daftar ke Madinah. Begitu lulus pondok ada kabar diterima ke Madinah. Saya nggak punya uang untuk berangkat haji, tapi ternyata dapat panggilan ke Madinah. Ayo sini, tiket gratis. Sampai di sana Allah berikan kesempatan haji. Bayarnya berapa? Ya cuma bayar bis saja. Kalau mau bayar bis saja 45 real, makan mungkin setiap hari 10 sampai 20 real, sudah. Selama 10 hari taruhlah, kali 20 real, berarti 200 real ditambah 50 real, 250 real, kalikan 3.000 lah taruhlah, berapa? Nggak punya uang sampai di sana, doa. Jadi intinya adalah pertolongan Allah, bukan kemampuan kita dalam mengumpulkan uang. Itu nomor satu, harus kita ingat, doa. Kita nggak tahu kapan Allah akan mengabulkan doa kita, tapi yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Siapa yang bisa menyebutkan tentang amalan di tanggal 9 Dzulhijjah ketika haji? Betul. Puasa Arafah untuk jamaah haji, apa amalannya? Hah? Siapa yang tahu? Ya sudah, wukuf di Arafah. Sebentar, wukuf itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari ba'da zuhur sampai maghrib. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh, ini ada pertanyaan. Sudah dapat 2 hadiah. Begini Ustadz, mewakili jamaah, kebetulan kan usia kita hampir sama Ustadz, selisih dikit, dan kita udah mau menjelang 40, jadi sudah mulai meninggalkan dunia hitam karena di rambut kita udah mulai tumbuh yang putih-putih Ustadz. Kami mohon nasihatnya untuk kita terkait masalah agama ini. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, mewakili teman-teman juga ini Ustaz. Sudah senyum. Kelihatannya pertanyaan penting. Buat bukti ya. Pakai dilihat. Sebenarnya gini Ustaz, jadi kebanyakan teman-teman semua ya, jadi mewakili walaupun tidak semuanya. Kita itu ada cenderung untuk pindah ke 02 gitu Ustaz. Tapi tentunya kadang-kadang itu dari sebagian ikhwan itu bisa belum move on dari 01. Nah, mohon resep gitu kan dari Ustadz sebagai salah satu praktisi gitu. Oh ya, sebagai Ustadz. Hah? Ya mungkin itu aja, ada 2 pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Usia kita sudah 40 tahun. Yang 39 pun hakikatnya sudah 40 tahun menurut hitungan kalender Hijriah. Maka apa yang harus kita lakukan? Seperti yang disampaikan bahwa usia 40 itu adalah usia kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita ini memikirkan akhirat jauh lebih banyak dibandingkan dunia. Apa saja yang kita peroleh, kita pikirkan untuk akhirat. Harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, ini adalah untuk akhirat.
Di antara perkara yang penting bagi orang yang usianya sudah 40 tahun, terus thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah min afdolil a'mal, termasuk amalan yang paling mulia. Bahkan mencari ilmu lebih utama daripada sholat nawafil menurut Imam Syafi'i, atau menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i dinukil oleh Imam Nawawi. Jadi thalabul ilmi itu jauh lebih penting daripada sholat nawafil. Maka silahkan orang yang sudah usianya 40, yang dulu masih punya kebiasaan buruk, segera tinggalkan. Kita berusaha untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing seneng bal-balan mbok ya wis. Ya. Jadi mulailah kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat. Ini nasihat singkat saya untuk diri saya pribadi. Bukan hanya untuk saya saja, bukan untuk jenengan, bahkan saya lebih utama untuk mendapatkan nasihat itu. Ustaz, kalau begitu kalau usia 40 enggak boleh dong mikir istri lagi. Menikah adalah salah satu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka boleh saja dari 01 jangan berpindah, nambah ke 02. Ini menjawab pertanyaan ke 02. Maka silakan yang ingin nambah, yang sudah punya istri, kemudian ingin punya istri lagi, tinggal dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'iha lil qabaihi. Agama itu terbangun di atas maslahat dan madarat. Bagaimana merealisasikan maslahat dan menyingkirkan madarat. Kalau memang menikah lagi maslahatnya lebih besar dibandingkan madaratnya, maka silahkan menikah. Apa di antara madaratnya? Istrinya sedih. Itu paling. Omongan masyarakat. Maslahatnya suaminya seneng banget, yang dinikahi seneng lagi, masya Allah. Anaknya seneng karena uang sakunya double dari umi pertama sama umi kedua. Ini teori, ya kan? Silakan dipertimbangkan maslahatnya mana yang lebih besar. Ketika maslahat lebih besar, melangkahlah dengan minta pertolongan kepada Allah. Tapi ketika madaratnya lebih besar dan kita tahu siapa diri kita, misalnya, kata aku yoncen ora. Tapi enggak usah diibaratkan dengan orang mau nikah lagi itu ibarat makan sepiring aja udah enggak mampu, mau nambah 2 piring. Jangan diibarat-ibaratkan dengan seperti itu. Itu ibaratnya orang-orang yang belum merasakan rasa piring. Baru nasinya saja. Jadi sebagian mengibaratkan ada apa piring atau apa, enggak, jangan. Ya, fa'ala kulli hal, ya. Kalau memang maslahatnya lebih berat, lebih besar, silahkan melangkah. Dan jangan untuk bangga-banggaan. Jangan pula Anda melakukan karena terpancing. Ayo, kalau enggak mampu, cewek ente. Ya, apa namanya? Cimin ente kamu itu. Wah, kok diumunek kayak cimin? Wah, cemen ya. Aku harus, jangan. Anda melangkah karena Allah, usia 40. Kalau Anda mau melangkah, melangkahlah karena Allah. Rasulullah SAW dulu nikah dengan Aisyah umur berapa? 50-an lebih. 50-an lebih. Jadi bukan berarti 40 itu udah nggak boleh mikir seperti itu. Kalau maslahatnya lebih besar, misal ingin keturunan. Ternyata dari istri pertama terbatas. Ingin nambah keturunan lagi, bismillah. Ustaz, gimana nembungnya Ustaz? Nembungnya ya sama. Kalau Anda punya cara nembung yang baik, ya saya tolong diajari. Gitu. Jadi ya kita sama-sama berusaha lah kalau nembung itu. Gimana ya? Nggak bisa diceritakan kalau kayak gitu itu. Semuanya adalah taufik dari Allah. Semuanya adalah apa? Taufik dari Allah. Nggak usah nembung ya. Kalau memang ada keinginan, sampaikan saja baik-baik. Kalau Allah beri taufik, Allah akan mudahkan.
Jadi jangan tiap hari ngomongnya, Mi, poligami. Mi, itu ada anu loh, Mi, akhwat yang anu udah ditinggal suaminya, tapi masih anu loh, Mi, masih apa? Mas itu pingin poligami apa gimana? Ah, iya, enggak, ini cuma berguru, kalah antum. Itu sudah KO antum. Kalau sudah enggak, saya cuma berguru kok, Mi. Padahal di sini sudah betul-betul menteng-menteng. Ya, makanya antum harus, ya kalau mau poligami harus punya siasat juga. Kisah seorang berpoligami, ya, yang dalam buku-buku, dia memiliki 3 istri, ya, atau 2 istri. Datang ke sana istrinya ngambek, datang ke sana istrinya ngambek. Ternyata apa? Keduanya sudah sepakat. Pokoknya kita kerjain suami kita. Marah mereka berdua sama suaminya ini. Kalau kamu didatangi jangan mau, diajak bergaul jangan mau, siap. Kamu juga jangan mau, betul. Suaminya pulang ke istri pertama, ngajak, ndak mau istrinya, ngambek. Kedua, nggak mau juga. Kalau antum gimana caranya? Oh, nikah lagi. Jangankan nikah lagi, 2 ini sudah, gitu kan? Akhirnya ini tanda bahwasanya kita ini kadang belum bisa bersiasat. Mungkin Pak siapa tadi yang pintar bersiasat tadi, bacanya ke bawah itu tahu kan? Pak Indi. Nah, ini. Nah, itulah. Jadi dia datang lagi ke istri yang pertama. Langsung masuk kamar mandi. Piur. Apa kata istri yang pertama? Oh, yang kedua mengkhianati aku ini. Pinter toh? Akhirnya menyerah ya. Menyerah juga yang pertama, ya. Setelah menyerah dan berhasil mencapai apa yang dia inginkan, pulang ke istri kedua, masuk kamar mandi, mandi lagi. Dua-duanya tunduk. Oh, ini mengkhianat ini, kata istri yang kedua. Ada juga seorang yang memiliki 3 istri. Tua, muda. Duduk berkeliling. Suamiku, katanya. Kalau kita ini sedang berlayar, kemudian tenggelam, siapa yang Anda tolong pertama kali? Tanya istri yang pertama yang sudah paling tua. Kata suaminya, kamu yang pertama pandai berenang ya? Yang kedua kamu juga pandai berenang kan? Nah yang ketiga ini kan nggak pandai berenang. Jadi yang ditolong yang mana? Yang paling muda. Jadi jawabannya memang harus hati-hati. Itu teori. Adapun praktek nggih, monggo minta pertolongan kepada Allah. Yang jelas jangan sampai merusak tatanan yang sudah ada. Kita membangun bangunan baru, jangan sampai bangunan lama rusak. Perbaiki bangunan baru itu untuk menguatkan bangunan yang sudah ada. Maka saya nasihatkan jangan gerusa-gerusu, ya, jangan tergesa-gesa. Dan kalau memang sudah tiba saatnya, jangan menunggu. Karena poligami niku syaratipun namung kalih sinten. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk beramal menuju akhirat kita dan memudahkan kita dalam mengurus rumah tangga. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.